Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas lanjutan dari modul rahasia teknisi ratusan kerusakan merek dan tipe laptop. Rahasia teknisi ratusan kerusakan merek dan tipe laptop. Mungkin pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kenapa sebuah motherboard dengan ciri-ciri indikasi kerusakan seperti no display suka restart sendiri, sering mati sendiri, dengan cara menambahkan dua kapasitor 330 mikrofarad, laptop kembali bisa normal kembali. Sekarang kita berlanjut ke sistem yang dipakai juga di Core i3. Sistem Core i3 sebagian berbalik arah atau kembali lagi ke masa tahun 2007, 2008, 2009 dan berakhir mulai surut di tahun 2010. Berlaku juga sekarang di tipe-tipe Core i3, bahkan terus berlanjut ke Core i5 dan Core i7. Seperti pada modul studi kasus ini ya, studi kasus Sony Vaio PCG series. Ini kiriman salah satu pengurus, terima kasih sebelumnya. Kita langsung bahas dengan cara menambahkan kapasitor yang sudah disediakan seperti di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini untuk sistem PCC core-nya. Ini kapasitor kecil. Menambahkan kapasitor di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi menambahkan kapasitor yang dimaksud adalah ketika sebuah laptop no display atau bahkan mati total, sistem proteksi PCC core, yaitu sebuah ASIC pintar ISL untuk di Core i3 dia sekarang memakai teknologi RT, memproteksi sistem outputnya. Apabila sistem output bermasalah atau rangkaian sistem output bermasalah, dia akan memproteksi, atau si sinyalnya akan memproteksi BIOS, langsung ke BIOS. Dia akan mengirim data ke BIOS dan menyebabkan si laptop mati total atau no display. Simulasinya kita bisa menerapkan teknik deteksi chip, karena teknik deteksi chip ini dalam hasil riset cukup baik ya, karena dengan cukup kita mendeteksi sebuah chip, kita tidak perlu lagi melakukan teknik pengukuran dan melakukan atau membuka sebuah skematik. Jadi kebutuhan kita akan skematik bisa dikondisikan. Ini ada beberapa penjelasan. Ditemukan tegangan PCC core 1/6 pada lingkaran hijau, tapi tidak ditemukan pada lingkaran ungu. Penanganannya 1. Rehot IC lingkaran kuning. Loh, kenapa di rehot ini sebuah IC? Kita mematikan sistem sensor tadi, atau dengan cara mencabut komponen dan memasangnya kembali. Ini untuk mematikan sistem sensor proteksi. Itu dia fungsinya. Jadi kita padukan dari modul rahasia teknisi ratusan kerusakan merek dan diaplikasikan kepada merek-merek keluaran terbaru, atau juga bahkan di sini, di sini, di sini, di sini. Ini diharapkan bagi yang kita atau sebagian kita yang belum mengerti elektronika pun akan mudah dalam mengerjakan sebuah laptop no display, karena sudah terdapat. Langsung saja kita tambahkan di sini, di sini, di sini, di dekat prosesor. Ingat, di dekat prosesor. Dan positif negatif tidak atau jangan sampai terbalik. Kita gunakan studi kasus, kita ambil beberapa simulasi, langsung kita lakukan eksekusi. Itu tahap yang paling bagus. Jadi apabila kita yang belum
mengetahui detail tentang elektronik atau sebuah sistem motherboard, kita lihat tadi kasusnya, kita kumpulkan simulasinya atau masukan dari beberapa sumber. Setelah itu kita langsung lakukan eksekusi. Itu lebih bagus, lebih baik dan lebih cepat. Untuk 4520 atau 4520 series yang memakai chip MPC seperti yang di sini, Nvidia chip yang pada masa jayanya yang banyak sekali yang mengalami kerusakan. Ini berlaku pada Compact V3000, DV6000, TX1000, melahirkan generasi chip HM55 chip. Berlaku juga di Core i3, Core i5, Core i7 ya. Jadi ini kita kembali lagi ke masa lalu pada awal-awal tahun 2007-2008 tentang chip MPC. Berlaku juga di sistem Core i3. Bahkan ini tergolong juga sebuah chip yang cukup pintar. Satu chip dia bisa beralih fungsi menjadi kontrol hard disk, kontrol DVD, untuk display juga, dia sebagai source bridge juga disatukan ke dalam satu chip, walaupun dibantu oleh sistem kerja sebuah prosesor Core i3 atau Core 2 yang sekarang ini contoh seperti pada gambar ini. Jadi apabila sebuah laptop no display atau tidak ada tampilan, kita cukup mengeksekusi kepada bagian-bagian yang sering terjadi kerusakan, seperti mengganti RAM, mengganti prosesor terlebih dahulu. Terus kita lakukan teknik pengukuran atau menambahkan kapasitor di sini, atau dengan langsung deteksi tangan, deteksi shift. Kita deteksi shift di sini, kita deteksi shift di sini, lalu kita ambil kesimpulan dan langsung mengeksekusi. Untuk HM55 ini berlaku sangat banyak sekali di Core i3 dan Core i5 ya. Begitu juga Core i7. Kalau Core i7 dia sudah memakai chip terbaru, bukan HM65 lagi, walaupun ada sebagian masih memakai HM65 atau 55. Terkadang SIO juga sering bermasalah. SIO yang dimaksud adalah IC NE. Jadi di atas chip ada kode namanya ITE NE, itu adalah SIO. Ini kita studi kasusnya banyak melakukan resolder ulang SIO. Ini untuk mematikan sistem sensor secara sepihak. Jadi kita soldering dulu semuanya, karena ketika melakukan proses resoldering ulang, solder otomatis akan menempel ke kaki yang lainnya juga. Mata solder akan secara tidak sengaja akan menempel ke kaki yang lainnya juga. Atau udah lebih bagus kita langsung mencucinya dengan thinner, kita langsung mereset total, langsung dengan thinner, walaupun agak sedikit kasar ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah sistem-sistem yang dipakai pada masa-masa tahun 2009-2010 berlaku juga pada Core i3 dengan catatan BIOS tetap menjadi prioritas utama ketika menangani laptop mati total atau no display. Untuk kita yang sudah mengetahui studi kasusnya, untuk merek-merek seperti yang sudah disebutkan, seperti yang di sini, kita langsung eksekusi ke satu tujuan, seperti contohnya ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.